Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Oktasari Astini, NIM 102. Berkelompok dengan teman saya Alvina Surya Damayanti, NIM 106. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang kelompok kami buat. Yang pertama, identitas, yaitu kelas semester, kelas 7 semester genap. Materi pokok aritmatika sosial, pertemuan ke-1, alokasi waktu 2 kali 30 menit. Yang kedua adalah IPK atau indikator pencapaian kompetensi. 3.9.1 menjelaskan pengertian dan hubungan terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. 4.9.1 menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. 4.9.2 mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan rumus terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara melalui diskusi kelompok dan tanya jawab dengan baik. 2. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara melalui penyelesaian masalah pada LKS secara kelompok dengan tepat. 3. Siswa dapat mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara melalui diskusi dan penyelesaian masalah pada LKS secara kelompok dengan tepat. Yang keempat adalah model pendekatan strategi atau teknik pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran. Kelompok kami menggunakan Problem Based Learning (PBL). Model ini berfokus pada siswa yang dimaksudkan untuk siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah metode pembelajaran diskusi kelompok. Metode ini untuk mempermudah untuk mengerjakan LKS secara kelompok atau menyelesaikan masalah secara kelompok. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Berbasis masalah yaitu contoh dari mengerjakan soal cerita yang berkaitan pada aritmatika sosial. Yang keempat adalah pendekatan pembelajaran, pendekatan saintifik. Yang kelima adalah langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ada 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluan, kegiatannya yaitu pertama, siswa diminta untuk berdoa sebelum belajar. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, siswa diminta untuk menyimak guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, siswa diberikan motivasi oleh guru yang dimana berisikan jika materi ini dikuasai dengan baik, maka akan mempermudah untuk melanjutkan materi selanjutnya. Yang kelima adalah siswa diminta untuk membentuk kelompok yang masing-masing beranggotakan 2 orang siswa. Target kecakapan hidup yaitu religius dan sikap disiplin. Untuk alokasi waktunya adalah 10 menit.
Yang kedua adalah inti. Kegiatannya, 1. Siswa diberikan gambaran tentang beberapa kejadian yang terkait dengan konsep dan diberikan permasalahan awal mengenai pengertian dan rumus terkait aritmatika sosial. 2. Siswa mengamati permasalahan pada buku siswa matematika SMP kelas 7 dan mencapai informasi apa saja yang diperoleh dari buku yang telah dibaca. 3. Siswa difasilitasi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami dan dari informasi yang sudah didapat dari buku itu. Yang keempat, guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya terkait dengan rumus yang berkaitan dengan aritmatika sosial. 5. Siswa diberikan lembar tes tulis pada setiap kelompok. 6. Siswa mendiskusikan lembar tes tulis yang diberikan oleh guru. Lembar tes tulis ini maksudnya adalah LKS. Yang ke-7, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. 8. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya dan menanggapi kelompok yang tampil presentasi di depan. 9. Guru mengkonfirmasi hasil diskusi siswa dan menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami siswa. 10. Siswa diberikan apresiasi dengan memberikan nilai tambahan jika berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk alokasi waktunya adalah 40 menit. Yang ketiga adalah penutup. Kegiatannya, 1. Siswa diajak untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini. 2. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan untuk tetap belajar dan salam penutup. Untuk alokasi waktunya adalah 10 menit. Sudah saya cukupkan untuk presentasi saya. Kalau ada salah kata atau penulisan untuk RPP atau rencana pembelajaran, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.